Halo guys, beberapa waktu yang lalu saya pas lagi hunting dapat barang ini. Ya, panci, mungkin juga disebut apa ya, fry pan ya. Wajan bisa nggak ya disebut? Ya, kita sebut aja panci fry pan ya. Kalau di sini nih mereknya adalah kelihatan ya, Zwilling JA Henkels. Ada itu di sini ada gambar orang, dua orang, terus di sini tulisannya Ceran, halogen, elektro, induction, dan gas. 18/10 stainless steel. Berarti panci ini cocok juga untuk kompor-kompor masak yang induksi ya, menggunakan induksi. Kayaknya sekarang lagi mau dipopulerkan kompor-kompor induksi, tapi dia bisa juga untuk gas, halogen, elektro. Saya nggak tahu Ceran itu apa. Begini bentuknya, kayak gini. Masih bagus ya. Maksudnya ininya juga begini. Cukup berat sih guys. Kalau saya timbang kemarin ini hampir 1 kilo. Dia berat totalnya 890 gram. 890 gram ya, lumayan. Saya setahu saya ini bukan panci-panci murahan, bukan panci-panci asal-asalan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Maaf, karena dulu saya pernah nonton di YouTube pabrik pembuat panci yang terkenal dengan kualitas tingginya. Jadi salah satunya adalah di bagian dasarnya ini guys. Jadi kalau panci yang biasa-biasa itu ya, yang banyak di pasaran, ini tebalnya semuanya sama nih. Tebal ini sampai ke bawah-bawahnya sama nih. Ketebalan besinya ya, ketebalan stainless steelnya itu sama. Tapi kalau ini di sininya sama, tapi di bagian sininya nih dia kayak ada lapisan. Nih, jadi dia kayak ada dua lapis ya. Ini ada lapisan yang tebalnya segini nih guys. Nih, ini dia di garis ini langsung dasarnya ini ya. Jadi ini memang ditempelkan gitu di bagian bawah. Dan seingat saya, lapisan ini dia bukan cuma terdiri dari satu jenis metal. Jadi biasanya masing-masing pabrikan punya formulasi masing-masing. Misalnya metalnya ada metal A, B, C, terus disatukan. Jadi beberapa lapis metal sebenarnya, bukan cuma satu di dalam. Nah, lapisan-lapisan yang banyak itu akan mempengaruhi pengalaman memasaknya, entah sebaran panasnya, entah proses ini menyebarkan panasnya, apakah dia cepat menghantarkan panas atau dia pelan-pelan tapi pasti, atau bagaimana. Penting ini nih sangat berpengaruh yang lapisan ini terhadap pengalaman memasaknya. Jadi kalau kita lihat panci-panci model kayak gini yang biasa, yang banyak di pasaran itu, biasanya sih nggak ada lapisan ini. Dia langsung misalnya ini langsung nyatu ke belakang gitu, nggak ada ininya. Udah itu, memang dari bobotnya aja udah lain ya kalau memang panci-panci bermutu itu. Yang saya tahu berikutnya adalah, ini sebatas pengetahuan saya ya, saya bukan chef, tapi paling nggak saya pernah tahu gitu. Jadi di sini ada, di pegangannya ini ada kayak pembatas ya. Jadi tujuannya ini, kenapa ini tidak menyatu ke sini? Tujuannya adalah supaya panas dari sini tidak langsung mengalir. Kalau dia langsung menyatu seperti itu, mengalirnya akan lebih cepat. Tapi kalau ada pembatas seperti ini, panas yang dari bawah ini tidak akan cepat mencapai tangan kita. Jadi ini kayak pengontrolnya, supaya panas berlebih dari sini tidak langsung sampai ke pegangannya. Udah itu dia di spot welding ya, jadi di las titik gitu. Jadi pakai las yang ditekan itu, tek,
jadi langsung nyambung di bagian tengahnya, bukan lagi pakai, ada juga yang panci-panci yang dia pakai kayak paku keling gitu ya, di sini menonjol, di sini menonjol, itu juga kuat. Ini juga kuat sih sebenarnya. Udah tuh di sini ada logo si Zwelling ini, dan dia diameter ininya nih 25 cm. Dan kembali ke belakang, setelah saya pelajari yang tulisan 18/10 stainless steel ini, ternyata artinya 18 itu adalah 18% bahannya kromium, sedangkan 10%-nya adalah nikel ya kalau nggak salah ya. 18% kromium, 10%-nya adalah nikel, yang artinya panci ini tahan karat. Jadi dia lebih tahan sama karat. Ya buktinya sampai sekarang sih masih bagus ya, nggak ada kelihatan karat walaupun udah lama. Tapi saya pernah tanya ke orang yang menggunakan panci-panci bagus kayak gini. Karena biasanya kan orang umumnya beli panci-panci yang biasa itu ya, yang tidak didesain untuk masakan level berikutnya. Mereka bilang sih memang berbeda. Jadi entah panasnya lebih lama atau penting ada perbedaannya yang membuat mereka lebih memilih menggunakan gini. Ya sudah pasti seharusnya ya, karena panci-panci bagus seperti ini pasti harganya juga di atas yang biasa-biasa itu, karena kita membayar mutu dan teknologi. Aneh banget kalau ternyata itu tidak memberikan efek apapun. Dan ya seperti biasa, di atas langit ada langit ya. Kalau kita mau melihat merek-merek panci yang biasanya digunakan chef-chef itu, misalnya All Clad, udah itu Champalon atau yang lain-lain, itu udah level yang berbeda lagi. Harganya juga udah level yang berbeda lagi. Tapi dapat ini aja udah lumayan. Jadi paling nggak tahu bagaimana rasanya menggunakan panci-panci tidak biasa. Gitu ya guys. Saya cuma nge-share informasi yang saya tahu aja. Saya yakin di luar sana banyak yang lebih tahu. Itu juga saya bukan berdasarkan misalnya studi. Maksudnya saya cuma ngecek-ngecek sebentar di internet. Ya itu info yang saya dapat. Kalau kalian penasaran kira-kira besok saya akan dapat barang apa lagi yang akan saya jadikan video, silakan subscribe di channel ini. Terima kasih buat perhatiannya.